حصريا على شبكة سمل إنشاء. Cuma namanya kulit, gak usah didempul sama tukang kayu, gak usah. Oh, tukang kayu. Gampang. Yang perlu bukan yang di muka, tapi yang perlu adalah jiwanya bisa mengikuti syariat agama tadi. Saya katakan alangkah sedih sekarang ibu tidak pernah mempersiapkan anaknya untuk itu. Maaf kalau saya salah. Yang saya lihat dulu orang tua itu namanya anak sekolah, tapi itu bukan merupakan pokok. Yang lebih pokok justru urusan demikian. Caranya begitu anaknya mulai sudah datang bulan, berarti sudah dikasih pokok. Sarapan tugas lu, diatur. Nanti uang belanja pun jangan ibunya lagi, biar dia latihan ngatur bagaimana caranya, bagaimana mengolah uang. Ada uang, nggak ada uang, bagaimana menyiapkan sarapan, nyiapkan nanti makan siang. Itu yang lebih utama. Bagaimana nanti ngatur anak, adik-adiknya suruh mandikan dia, suruh mulai, sehingga nanti begitu dewasa seperti yang sudah terjadi saat ini. Mereka yang dulu terdidik gampang ngadepin hidup itu dengan tentram. Tapi apakah anak kita yang generasi sekarang ini bisa sanggup kayak kita? Begitu nggak mau mati, ayo ma pindah hotel aja. Ya, siapa yang nggak mau? Apakah nanti suaminya sanggup? Kecuali nanti malah pindahnya akhirnya jadi nggak ke hotel, hotel Prodeo. Mampus. Nah untuk, ya. Lah ini kita mesti tahu. Karena apa? Inilah cara. Kalaupun dia misalnya suaminya tidak, dikatakan oleh Rasulullah, siapa wanita yang paling mulia? Yaitu apabila suaminya memperoleh rezeki yang kurang, dia membantu suaminya. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya hanya membantu. Oleh karena itu ajarkanlah wanita itu, yaitu untuk menjahit, untuk memasak, membuat gandum sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Fatimah. Bagaimana Rasulullah, anaknya Rasulullah, diatur pintar masak, pintar semuanya, sehingga akan menjadikan permata dalam rumah tangga. Sekarang apa yang terjadi? Anak kita kirim, kelihatannya enak, nganterkan anaknya ke luar negeri. Padahal di sana apa yang terjadi? Bahkan merasa bangga. Ayo kita pikir. Insya Allah kita masih bisa bantu. Oleh karena itu sekarang saya nggak lihat lagi. Maaf mungkin ada, tapi saya nggak lihat. Dulu waktu saya mau nikah itu saya harus beli siap tanah dan rumah. Dulu mau minta anaknya orang itu nggak semudah sekarang. Jadi kalau sekarang ini saya minta anaknya orang, saya sudah siap bahwa lakinya itu akan masuk ke dalam taman mertua. Sedih betul. Sehingga tidak ada kebanggaan saat ini sebagaimana laki-laki yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan kalau lihat langsung begitu dikawin, terus mau tinggal di mana anak gue? Mau kos kontrakan, Mbak. Ih, aduh kesian anak gue nggak bisa. Akhirnya terpaksa ditarik. Akhirnya apa yang terjadi? Hobinya sama iper, akhirnya sering ribut dan sebagainya. Ini sudah pernah kita bahas. Ini aturan di dalam Islam supaya mengajarkan anaknya. Untuk apa? Yang paling utama tadi di atas, yaitu untuk menahan keinginan. Yang disebut menahan keinginan itu apa? Bisa nggak rumah tangga itu dari kecil anaknya itu dilatih untuk mengendalikan nafsu. Dilatih dari kecil, iya. Bahkan kalau dia belum bisa, namanya suruh puasa, kata Rasul.
Tapi kalau belum nikah banyak puasa. Jangan puasanya nanti kalau udah gendut. Jangan nunggu gendut puasa itu. Tapi tujuannya untuk meredam hawa nafsu. Jangan nganggap enteng hawa nafsu. Hawa nafsu itu godaan manusia. Godaan manusia itu ada 4. Dikatakan Al-Habib Ali, as-syaitanu wan nafsu wal hawa wadaniyah. Godaan manusia hidup itu 4. As-syaitanu setan, wan nafsu nafsu, wal hawa hawa itu sendiri, beda dengan nafsu. Yang keempat keduniaan, itu godaan manusia. Nanti kita bahas. Kita bicarakan dulu yang namanya nafsu. Mau dikatakan, silahkan tulis. Godaan nafsu lebih jahat daripada godaan 300 setan. Godaan setan itu di Quran disebut sesungguhnya godaan setan itu lemah. Gampang, gak sulit. Tapi godaan nafsu, Masya Allah, sulit. Oleh karena itu Allah memberitahu di dalam Al-Quran surat 79 ayatnya 40 dan 41. Suratnya 79 ayatnya 40 dan 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Silakan. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Ya. Maka terus maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal. orang kalau bisa nahan nafsunya, nggak ada tempat lain, harus di surga. Jadi hidup ini mengendalikan nafsu. Contoh, ada 3. Ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Ada manusia, ada malaikat, ada binatang. Malaikat itu dikasih akal, tapi kagak dikasih nafsu. Jadi nggak ada malaikat nak kawin, nggak ada. Dia nggak punya nafsu, nggak kepingin beli tas, nggak kepingin dada. Itu malaikat nggak ada. Dia suci, dia tidak memiliki nafsu. Dia hanya taat nurut saja sama Allah. Itu namanya malaikat. Ada lagi manusia. Manusia itu dikasih akal juga kayak malaikat, tapi dikasih nafsu. Jelas ya. Kemudian ada lagi apa? Binatang. Binatang itu cuma dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Jelas? Malaikat, manusia, binatang. Oleh karena itu tadi ayatnya kan bunyinya gini, siapa yang bisa mengendalikan nafsu, tidak ada tempat lain kecuali surga. Tetapi kalau kamu tidak bisa mengendalikan nafsu, dalam ayat lain, kamu lebih jelek daripada Allahu Akbar. Manusia itu kalau nggak bisa mengendalikan nafsunya, lebih jelek daripada binatang. Contohnya nggak banyak. Bayangin seorang kakek memperkosa cucunya. Nggak ada namanya cari. Saya kan tinggalnya dekat kebun binatang. Saya selidiki nggak pernah namanya macan yang udah tua itu sama cucu macan. Nggak ketemu. Cek. Saya udah sering saya dekat tetangga. Nggak ada namanya binatang namanya begitu.
gimana itu? Ini apa nggak lebih jelek dari binatang? Karena apa? Tidak bisa mengendalikan nafsu.